Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Chandra? Alhamdulillah baik, Bib. Iya. Kayaknya Habib sedang sibuk membaca buku nih. Ya, ini lagi kita baca buku baru ini dari Nasuh Haker. Judulnya Solusi Lunas Hutang Hidup Luar Bahagia. biasa, keren sekali. Kita memang diperintahkan oleh Nabi SAW baca doa setiap harinya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Subhanallah. Jadi kita mohon pada Allah agar kita dibebaskan dari hutang. Ya, karena hutang itu memang suatu hal yang harus kita lunasi. Karena hutang itu seseorang yang syahid fisabilillah pun amalnya bisa tidak disampaikan kepada Allah kalau belum lunas hutang. Ya Allah, astagfirullah. Insyaallah ya. Ya Tadi gimana kan Mas Bib Chandra, sedang- sehat ya? Alhamdulillah, Bib. Ini dari luar tadi. Iya, Bib. Suasana gimana di jalanan? Polusi ya? Cuacanya di Jakarta sedang kurang baik. Iya nih, semua ya emang kita lagi dapat ujian ya. Iya. Kemarin ujian di 2020, 2021, Corona ya, sampai 2022 kita telah mengalami ujian terberat ya. Pandemi ya. Pandemi corona. Iya, ya. nah kita akhirnya disuruh Sekarang, pakai masker lagi nih, Bib, karena cuaca buruk itu kan. karena pakai masker itu berbahaya sebenarnya. Berbahaya. Iya, kenapa? Karena kita kan tutup mulut kita, jadi kita bernapas, mengeluarkan mengeluarkan napas, Karbon masukin dioksida lagi. ya? Ya, akhirnya jadi racun ya. Wah, astagfirullahaladzim. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua lah ya. Amin ya rabbal alamin. Bib, mau Ya. tanya dong, Bib. Ini terkait dengan cuaca Jakarta ya, Bib ya. Betul. Kan beberapa media-media juga sedang meliput, Bib ya. Ya. Terkait cuaca di Jakarta, dan mereka juga atau pemerintah sedang DKI ya khususnya, pemerintah DKI sedang mencari solusi ya, diantaranya Ini kebenaran Mas Chandra, sebelum Mas Chandra tahu gak, saya ini lulusan IPB bagian agrometeorologi, geofisika. Subhanallah. Iya, jadi orang-orang yang BMG itu kuliah di IPB, bareng-bareng sama kita ngambil S2 klimat iklim, ya di kita bareng-bareng. Jadi orang BMG itu kuliahnya di kita bareng di IPB. Wah, luar biasa. Iya. Bib, ntar lu, Bib. Ya. Jadi, Bib ya, kan beberapa waktu lalu nih dari Pemprov DKI ya, itu menyiram jalan raya, Bib ya. Betul, disiram. Dengan water cannon ya. Betul. Dan itu katanya ada yang Dan juga bikin hujan mengatakan- buatan ya. Iya, bikin Dan hujan. hujan buatannya kurang berhasil. Kemudian untuk water cannon-nya juga ada yang kritik nih, Bib. Kayaknya itu kurang bagus nih gitu kan. Water cannon itu tidak tidak menurunkan cuaca buruk itu, bahkan malah bisa menambah, Bib ya. Nah, Bib, tadi kan Habib lulusan IPB tadi ya? IPB dan jurusannya agrometeorologi. Oke. Jadi cuaca terhadap pertanian dan geofisika. Ya. Habib ada ini nggak, kalau misalkan ada cuaca seperti itu, pernah tahu solusinya nggak, Bib? Ya, ya memang kadaritas udara kita ya karena banyak faktor ya. Oke. Banyak faktor. Waktu di zaman kami kuliah itu kurang lebih 93, sekarang 2023, berarti 30 tahun yang lalu. Bahwa dunia ini memang sudah mengalami penipisan lapisan atmosfer. Diakibatkan karena banyaknya Efek rumah kaca? efek rumah kaca, kemudian banyaknya zat-zat yang menyebabkan lapisan atmosfer kita menipis, gitu ya. Sehingga akhirnya lembaga dunia yang bergerak di bidang lingkungan hidup ya berusaha untuk mencegah, melindungi lah bumi kita ini. Tapi kita kalau kembali lagi kepada dalil daripada agama kita, emang semakin lama kan semakin Tua. semakin mendekati akhir zaman. Nah, ini mudah-mudahan pemirsa semakin bertaubat kepada Allah SWT. Kita semua semakin bertaubat. Ingat pada Allah SWT. Baik. Ya, jadi polusi udara yang sekarang ini terjadi, faktor yang kemarin kita telah saksikan ya, adanya satu pembakaran hutan, ya, kemudian juga pengeksploitasikan batu bara, ya, sehingga udaranya itu ya mengepul ke atas dan akhirnya berimbas kepada kita, ya, kepada wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ya, Bekasi juga sama ya. Ya, kemarin sempat juga nih, Bib, waktu Chandra ngobrol dengan orang Marunda ya, yang ada di semacam perumahan yang tinggi itu, Bib. Ya. Apa namanya, Bib?
ya? apartemen. Kayak apartemen, rumah susun ya? Oh, rumah susun, rusunawa. Rusunawa gitu ya. Katanya di sana itu di malam hari polusi dari batu bara itu Ya. benar-benar Debunya. debunya itu sangat pekat sekali nih Bib ya. Ya. Ya itulah makanya negara kita ini harus memperhatikan bahwa yang namanya kekayaan alam itu harus dikelola oleh negara. Jadi bahayanya kalau dikelola oleh swasta, asing, dan manusia-manusia biasa. Harusnya dikelola negara. Untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakatnya. Kalau sekarang enggak. Emas digali, ya, dikumpulin, pasirnya dibawa ke luar negeri. Untuk kepentingan siapa? Bukan kepentingan bangsa kita. Tapi untuk kepentingan bangsa lain. Yaitu Freeport itu, Masya Allah. Saya pernah khutbah Idul Adha di Freeport. Khutbah Idul Adha di Di Freeport, ya. Itu kalau nggak salah masjidnya di bawah tanah ya Bib? Betul. Jadi saya keliling beberapa tempat bawah masjid ya, Masya Allah. Itu saya masuk terowongan Freeport itu, waduh, terowongan itu besar sekali ya. Dan itu mengambil semua pasir-pasir yang isinya emas. Ya Allah. Dibawa ke negara lain, ya. Dan akhirnya Indonesia cuma dapat berapa persen saja. Iya, makanya Ini sangat disayangkan. Harusnya kan kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45, ya pasal berapa ya? Pasal 33 kalau nggak salah ya. Betul apa enggak? Fakir miskin ya? Apa ya? Bukan. Jadi semua sumber daya alam itu harus dikelola negara. Oke. Ya, terus cari lagi deh Ya, pemirsa. pokoknya kalau nggak 31, 33. Ya, antara pasal 30-an lah ya. Ini buat teman-teman apa ya, yang sedang nonton, tulis di kolom komentar ya. Yang Iya, Oke. cari ya. Ini pelajaran buat kita. Nih kita kadang-kadang kita cuma hafal doang, hafal undang-undang, hafal Pancasila, hafal Undang-Undang Dasar 45, tapi kita nggak laksanakan. Sama kayak kita umat Islam. Tahu Al-Quran, bisa baca Al-Quran, tapi kita nggak amalkan isi Al-Quran. Nah, ini kita bangsa kita lagi mengalami, ya kalau kata orang bilang, engkau menanam, sekarang kau tuai. Jadi mereka mengeksploitasi. Sekarang ini yang dieksploitasi apa? Nikel, ya. Di Sulawesi apa segala macam, nikel dikeruk, ya, Masya Allah, tanpa mengindahkan amdalnya. Lingkungan ya. Iya, analisis dampak lingkungan ini bahaya ini. Ya, coba bayangin kalau gunung dikeruk sampai jadi kawah. Coba bayangin, gunung jadi kawah. Itu diambil itu bertahun-tahun lamanya untuk dieksploitasi untuk siapa? Kepentingan pribadi dan golongan. Bukan untuk kepentingan negara. Nanti nikel itu kan dieksporkan Bib ya. Ya. Kemudian suatu ketika kan kita pakai motor listrik, mobil listrik, rakyat juga yang beli-beli juga ya. Itulah. Ya padahal mah Masya Harusnya Allah. dikelola di Indonesia aja ya. Dikelola oleh bangsa kita. Jadi bangsa kita ini jumlah penduduknya anggapnya 300 juta sekarang. Ya kalau kita kelola dengan sumber daya alam yang ada, ya ikan kita luar biasa, diambil sama Jepang, diambil sama orang asing, Vietnam, Thailand, ngambil ikan di kita. Ya berton-ton, berjuta-juta ton. Ya, bayangin sekarang 1 kilo ikan berapa harganya? Kalau ikan lele mungkin sekitar 15 kali apa? 15, ya anggap aja 10.000. Oke. Kalau 1 juta kali 10.000 berapa? Banyak Bib. 1 juta kali 10.000, nolnya jadi ya 10 T. Coba bayangin. Iya. 10 T gitu kalau 1 juta. Ini berjuta-juta ton. Kita insya Allah nggak perlu ngutang. Ya nggak perlu, yang sekarang ini kan 7.000 triliun utang kita. Nggak perlu. Nggak perlu dengan pajak. Ya. Cukup dengan sumber daya alam Indonesia, maka kita akan bisa jadi orang negeri yang kaya raya. Ini negeri ini agamanya bagus, sumber dayanya luar biasa. Coba bayangkan, Belanda 350 tahun menjajah Indonesia. Kira-kira Indonesia bisa nggak sih ngusir penjajah? Bisa. Tapi kenapa? Belanda enak di sini. Kenapa? Rempah-rempahnya dibawain, emasnya dibawain, semuanya dibawain. Negara Belanda kaya raya dari Indonesia. Sampai bisa mengeruk laut ya? Bisa ngeruk laut dan lain sebagainya. Tapi orang kita nggak sadar. Kurang. Ya makanya mudah-mudahan nih calon presiden yang akan bertarung ya, ada 3 nama ya, Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies Baswedan. Ayo ya, siapapun yang menang, tolong utamakan bangsa negeri kita. Jangan sampai kalian ya menjadi orang-orang yang
menjual bangsa kita kepada asing. Ya, seorang Naudzubillah. pemimpin itu harus berpikir jauh ke depan ya, Bib ya. Harus. Dan Iya. bisa melihat Coba bayangin Mas Chandra, iya. kita lihat Dubai, masyarakatnya digaji, nggak kerja digaji, gitu. Arab Saudi, pengangguran digaji, dibayar, beasiswa dari 0 sampai perguruan tinggi dibayarkan. Bahkan nih, ya ada satu negeri nikah aja, Dubai itu nikah, dibayarin, dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih mahar. oh, subhanallah. Ah, kenapa kita enggak? Mereka, apakah kekayaan mereka lebih dari kita? Enggak, kekayaan kita jauh lebih besar. Berarti di luar negeri jomblo itu sejahtera ya, Bib? Iya, coba kita kerja susah, ya, Iya. pengangguran di mana-mana, rasio kemiskinan kita semakin, masya Allah, menyedihkan. Padahal negeri kita adalah kalau kata plus Tongkat batu dan tongkat kayu dan batu tongkat kayu jadi tanaman. tanaman. Wah, bayangin, suburnya Indonesia luar biasa. Subhanallah. Oleh sebab itu, ya polusi yang sekarang ini mudah-mudahan jadi itibar buat kita, menjadikan introspeksi buat kita, buat seluruh anak bangsa, wabil khusus pemerintah negeri kita, baik pemerintah dari skup RT, RW, lurah, kabupaten, wali kota, gubernur, dan presiden, menjadi konsen terhadap lingkungan kita. Siapa lagi? Oke, antum ambil kekayaan, ya. Oke, antum bisa kaya, tapi suatu saat kekayaan antum akan sina juga. Dengan cara apa? Allah mematikan diri kita, ya. Diri kita ini kan akan meninggalkan dunia ini. Iya, Bib. Terus meninggal dicuekin gitu, enak aja gitu. Oh enggak, diminta pertanggungjawaban. Ada pada pemimpin kita ini diminta pertanggungjawaban. Ya boleh senang hidup di dunia, terkenal, banyak hartanya dan lain sebagainya. Tapi nauzubillah, summa nauzubillah, kalau kita tidak menjalankan amanah ini dengan benar, wa yubizal min dzalik, ya nauzubillah min dzalik, ya, kita akan tergolong orang-orang yang min ahlin nar, naudzubillah. Oke, Bib. Kan ada yang bilang ya yang Ngopi dulu Pak Chandra. Oh iya, boleh Bib, silakan Bib. Ngopi ini apa? Ngobrol, ya ngobrol Pintar. dengan iman. Subhanallah. Itu teman-teman, Chandra tadi kan Habib ngomongin politik ya. Nah, Bib mau tanya dikit dong, Bib. Ya. Jadi gini, Bib. Kan di pemerintahan ya, orang-orang yang sedang duduk di pemerintahan bilangnya begini. Buat teman-teman yang tidak duduk di pemerintahan, jangan asal bicara ya, jangan asal ngomong. Kalian belum tahu ya rasanya duduk di pemerintahan, segala macamnya, Ya. sikut-sikutannya dan segala macamnya itu ada gitu kan. Bib, ada nasihat nggak, Bib, buat para pemimpin atau bukan buat orang-orang yang memegang kekuasaan di atas sana nih, Bib ya. Biar mereka tuh jalannya aman, selamat dunia akhirat nih, Bib. Ya kembali ke motivasi. Anda ini mau jadi presiden mau ngapain? Anda mau jadi gubernur mau ngapain? Mau jadi bupati, mau jadi wali kota, mau jadi RW, lurah, camat, RT bahkan sekalipun. Bahkan jadi di kita. Mau ngapain? Kan kata Nabi SAW, ya, bersabda, ya, khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas. Yang baik, yang bermanfaat buat orang lain. Nah, kita mau masuk jadi anggota dewan, buat apa? Buat cari gaji. Atau buat dapat tunjangan. Tunjangan rumah, tunjangan transport. Terus ada uang siluman. Tidur di ketika rapat. Gitu. Tanpa berpikir buat masyarakat. Ya. Ya memang, berat memang menjadi anggota dewan. Menjadi politisi. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang berat. Insyaallah. Orang beriman dimanapun dia berada, ya, dia senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Diawasi dia sama Allah. Ya, mencuri, mengambil uang rakyat dan lain sebagainya itu diawasi oleh Allah, ya. Tantangannya berat ya, pasti berat. Kenapa? Karena banyak provokator-provokator. Siapa provokatornya? Orang-orang luar. Bukan orang Indonesia. Wah, enggak kok wajahnya Indonesia. Iya, karena dibayar oleh orang luar. Buat apa? Buat ngegeragoti lingkungan Indonesia, alam yang ada di Indonesia. Ya. Jadi ketika memberikan izin segala macam itu kan dilema juga ya, Bib. Betul. Kalau nggak diizinkan gimana, kalau diizinkan gimana itu kan Betul. segala macamnya gitu kan. Betul. Jadi memang di kita ini memang
Ya, umpama presidennya sudah bikin peraturan yang benar, tapi kan di bawahnya yang ngejalanin, ya. Makanya harus ada pengawasan. Ya kita ini lah yang mengawasi. Oke, berarti memang harus deket-deket sama Allah, Bib ya. Maksudnya orang-orang harus tetap beribadah dengan baik ya, Ya. biar nanti didukung sama Allah lah. Gitu. Iya, cuman Dengan Allah juga mengatakan dalam Al-Quran ya, sedikit orang-orang yang mengingat Allah sebetulnya. Ya jangan, ya ternyata Allah yang mengingat Allah itu sedikit. Ya sedih juga. Makanya kalau ada ustadz, ada kiai, ada gus, ada habib, mau masuk anggota dewan, terima. Ya, masyarakat pilih. Karena kan artinya demokrasi itu kan suara seorang preman sama seorang kiai sama angkanya. Iya. Ya, jadi kita harus pinter-pinter milih orang baik. Dan orang baiknya jangan tidak istiqomah. Semua. Ya, jadi kita harus istiqomah. Begitu masuk tetap jadi orang baik, berada di sana tetap orang baik, keluar pun jadi orang baik. Oke. Memperjuangkan yang namanya Indonesia yang kita cintai ini. Baik. Bib. Indonesia yang kaya raya. Oke. Ini kembali ke yang tadi, Bib ya. Iya, Tema nih. kita hari ini terkait Kemana-mana dengan nih cuaca ngomongnya. Jakarta, Bib ya. Iya. Bib, apakah cuaca Jakarta ini atau mendung yang ada di Jakarta atau mungkin asap lah yang ada di Jakarta ini ada hubungannya dengan dukhon, Bib, akhir zaman? Terlalu jauh ya Mas, terlalu jauh Mas Chandra. Ya, dukhon itu ya Masya Allah lah, itu nggak seperti ini ya, lebih parah ya. Dan jangan sampai kita kena dukhon ya. Tentunya polusi yang sekarang ini memang tadi faktor internal kita yang menjaga merawat alam kita ini, tumbuhan-tumbuhan kita ya kita jaga. Tumbuhan itu kan sebagai paru-parunya udara di kita ya. Jangan kita main tebang aja ya. Kalau di Indonesia kan paru-paru dunia kan Paru-paru di Kalimantan, Bib. Betul. Kalimantan lagi dijadiin IKN. Nah, Pengaruh nggak, itu Bib? bisa jadi pengaruh. Pengaruh juga bisa ya. Oke. Tentunya mari kita rawatlah ya lingkungan kita. Ya, kita kan baru-baru ini aja ya. Iya. Polusi baru tahu, padahal mungkin polusi ini udah lama. Kan saya bilang tadi 30 tahun yang lalu udah bicara masalah polusi. Cuma baru disadari sekarang aja. Ya tentunya nggak ada kata terlambat ya buat kita ya. Ya kita jagalah lingkungan kita. Pemerintah harus tegas ya. Orang-orang yang merusak alam ini ditindak tegas ya. Ditindak dengan setegas-tegasnya. Baik. Termasuk backingnya. Kadang-kadang mereka berani kenapa backingnya jenderal, backingnya ini, backingnya ini. Nah itu harus ditegasin. Ya negara ini bukan milik pribadi, tapi milik bangsa dan rakyat kita. Dan mungkin tidak hanya milik rakyat Indonesia, tapi milik binatang-binatang yang ada di Indonesia juga. Mereka Iya, butuh semua. Udara juga yang bersih ya, Bib ya. Kayak Betul. burung segala macam yang ada di Indonesia. Ya emang nggak kerasa polusi itu kan tak terlihat ya, tapi terasa ya ketika kita menghirup udara. Coba bayangkan udara yang kotor, Iya. kita hirup masuk ke dalam paru-paru kita. Ya kalau kita imunnya bagus, ya kemarin kan banyak yang diare tuh, banyak kena diare, ISPA itu, Bib ya. banyak kena ISPA ya. Ya jadi itu efek daripada polusi udara ya. Tentunya kita semua di sini jagalah lingkungan kita dan itu faktor internal, faktor eksternal ya dunia ya. Dunia sekarang lagi berubah ya, berubah iklim. Coba kita lihat di Saudi udah ada salju ya. Di negeri-negeri yang tadinya tandus, padang pasir jadi salju ya. Negeri-negeri yang tadinya subur jadi kering kerontang. Ya. Ini udah ber tapi belum hujan juga, Bib. Iya, nah karena ini ada faktor gelombang El Nino ya, gelombang angin panas yang dari Australia ya, kemudian kena efeknya ke Indonesia ya. Akan ada kemarau panjang ya, di kita ini, maka kita persiapkan ya, jangan boros-boros, jangan ya secukupnya lah menggunakan kebutuhan pokok kita ya, jangan menghambur-hamburkan, berpoya-poya dan lain sebagainya. Ya kita ingatkan dulu ketika Nabi Yusuf alaihissalam ya terjadi juga badai kekeringan ya, bahkan pada saat zaman Nabi Yusuf itu 7 tahun ya
7 tahun. Ya, Masya Allah. Kita jangan 7 tahun, 7 bulan aja. Kalau itu kering semua, petani nggak bisa mengeluarkan padinya. Waduh. Ternyata bukan padi kita doang, padi luar juga. Coba bayangin. Kalau Allah mau, ya kalau Allah menghendaki, semua bisa terjadi. Maka dari itu, ya obatnya adalah kita kembali kepada Allah. Ya, istighfar. Ya, salah satunya kita dengan cara ya minta hujan dengan sholat istisqa. Ya, sholat di lapangan terbuka, ada khutbahnya. Terus kita istighfar, istighosah, ya, minta ampun kepada Allah, ya, mohon turun hujan dengan sholat 2 rakaat istisqa, ya, itu insya Allah tuh, ya, kalau orang-orang yang ikhlas, taubat, bisa terjadi. Gak usah pakai mahal-mahal. Bikin hujan buatan tuh mahal banget, Mas Chandra. Saya dulu waktu kuliah tuh ada dosen saya namanya Pak Ahmad B. Itu Pak Ahmad B itu dipakai oleh pemerintah untuk menciptakan hujan buatan. Itu di bawah itu garam sebanyak-banyaknya. Garam dapur, Bib? Ya, garam. Ya, saya nggak ngerti lah garam. Ya, pakai pesawat ya, ditebarin ke awan-awan supaya awan itu menjadi potensi untuk mengalami pencairan. Mendung gitu ya? Ya, pencairan dan turun air dari awan tersebut. Ya. Tapi itu semua siapa? Awan makhluk, semua makhluk. Ada Khalik, sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal minta sama Allah. Tinggal minta, kita bertaubat, ya, kita nggak ngulangin lagi. Maka insya Allah, Mekah yang tadinya tandus, nggak berpenghuni. Tapi coba lihat sekarang. Subur, buah-buahan banyak. Bahkan dikenal dengan kota petrodolar, ya. Petrodolar, ya, kota termahal di dunia ini. Mas Chandra kalau mau sewa di depan Masjidil Haram, 1 meter 1 miliar. Sewa tanah? Sewa tanah. Oh itu. Iya, bayangin. Kalau di Bekasi kan kontrakan 500.000 dah per bulan. Tapi di sini 100 juta aja juga dapat bangunan bagus. Oh gitu. Kalau di sana 4 miliar cuma dapat ya 2 kali 2. Setahun 4 miliar. Bayangin. Bagaimana nggak menjadi Allah berikan. Nah, karena ada ayatnya tuh. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, kota yang tadinya tandus ketika penduduknya bersyukur pada Allah, Allah suburin. Sebaliknya, ya kaum Sabah, kotanya subur, aman, ya pokoknya nyaman, indah kotanya. Tapi nggak bersyukur pada Allah, Allah azab. Yang subur jadi kering, yang aman jadi nggak aman. Ya bayangin, ya kalau udah kering kan manusia berebutan untuk mencari makanan dan akhirnya saling bunuh-membunuh. Dan akhirnya kota itu jadi nggak nyaman, nggak aman. Allah cabut keberkahan dari kota tersebut. Makanya kata kunci adalah kita beribadah pada Allah, takut kepada Allah, jalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, Allah turunin keberkahan. Dan jangan berpecah belah. Ya. Salah satu yang menurunkan rizki adalah Allah dengan cara apa? Dengan cara menyambung tali silaturahim. Ini partai-partai jangan berantem, ya, jangan saling hujat. Ya, kemarin ada pemilihan capres dan cawapres, ya, ada yang baperan lah segala macam. Ya udahlah, yang penting kita sama-sama ingin menjadikan diri kita bermanfaat. Kalau buat saing-saingan, mohon maaf, ya lebih baik jangan nyapres. Lebih baik jangan jadi calon wali kota, bupati, jangan. Nanti tempatnya di neraka, nauzubillah. Ya, antum semua yang jadi capres, yang jadi caleg, ya siap-siap aja. Ada 2 tempat yang antum boleh pilih. Mau tempat di sorga apa di neraka. Ya, kalau kita salah-salah niat, ya insya Allah kita ditempatkan di neraka. Nauzubillah, jangan sampai, ya, biar katanya enak, terkenal, ya. Naudzubillah. Berarti seorang pemimpin itu ya mirip-mirip dengan hakim ya, Bib ya? Iya, jelas. Kalau hakim kan ketika Nabi SAW didatangi oleh iblis untuk bertanya kepada Rasulullah SAW,
ya Nabi manfaatin kesempatan. Ya iblis laknatullah, siapa musuhmu? Kata iblis, anta ya Muhammad. Engkau ya Muhammad. Kenapa Rasulullah jadi musuhnya iblis? Karena Rasulullah adalah orang yang pertama yang mengajarkan umat minad dzulumati ilan nur. Yang kedua adalah al-imamul adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil, musuhnya iblis. Berarti kalau sebaliknya, pemimpin yang jolim, temannya iblis. Kalau jadi temannya iblis, di mana tempatnya? Neraka, Bib. Neraka. Udah jelas dong jadi temannya iblis. Ya. Kalau jadi musuhnya iblis, jelas tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemimpin tuh gampang masuk surga, gampang juga masuk neraka. Oke, jangan deh, hati-hati ya. Oke. Pak Karno udah meninggal, Pak Harto udah meninggal, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid udah meninggal, Pak Habibie udah meninggal. Mereka presiden. Meninggal nggak? Meninggal. Ya, orang kaya mati, orang miskin Mati. raja-raja Mati. rakyat biasa Mati. presiden Mati. rakyat mati. Ya Allah, apa yang kita pertanggungjawabkan? Amal. Kalau kita bawa amal buruk, ya. Dan kata Nabi SAW, nanti di yaumil akhir ada orang yang bangkrut. Siapa orang bangkrut itu kata Rasulullah? Orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti bawa sholat, bawa pahala zakat, pahala haji, umroh, zakat. Pejabat kan umroh tiap tahun, bahkan mungkin setahun 2 kali. Ya, sedekahnya banyak tuh pejabat, panggil anak yatim, pegangin kepala anak yatim, banyak pejabat itu. Ya, sholatnya mungkin ya ada sab paling depan karena menarik pejabat disiapin sab depan. Tapi mereka bawa itu pahala semuanya. Pahala sholat, zakat, puasa, haji, umrah. Tapi ingat, dia juga bawa kezoliman. Kezoliman, dia menzolimi makan harta orang. Korupsi. Ya. Apalagi menghina orang, mencaci maki orang. Ini namanya pejabat. Ya. Disamperin, tepak. Siapa lo? Padahal dia pilih oleh rakyat. Ya. Mereka ini yang dizolimin minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya telah dizolimi oleh si pejabat itu. Ya. Terus apa kata Allah? Kau minta apa? Aku minta pahalanya, diambil pahala sholat. Aku minta pahalanya, diambil pahala zakat. Aku minta pahalanya, diambil pahala haji. Habis tuh pahalanya. Ya, masih banyak yang dizolimin. Bayangin 300 jiwa dizolimin. Bukan 1-2. Yang jadi presiden kan memimpin 300. Jadi gubernur memimpin berapa juta. Jadi wali kota memimpin berapa juta. Jadi RT memimpin paling nggak 50 kakak. Ya, itu mereka masih dizolimin. Maka dosa-dosa mereka ditimpakan oleh orang-orang pemimpin-pemimpin tersebut. Ulama-ulama tersebut. Ustadz-ustadz tersebut. Pejabat-pejabat tersebut. Yang zolim. Maka nggak punya pahala. Yang ada dosa. Maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Alhamdulillah. Jadi apa ya? Kan ketika misalnya maksudnya ketika seorang pemimpin nih korupsi, ya itu kan sebenarnya kan kalau dalam dunia kan, wih bangga nih korupsi nanti dapat duit segala macam. Padahal kan sebenarnya itu kan sesuatu yang merugikan dan juga uangnya juga tidak bisa dinikmatin oleh anak. Ada dua. Itu gimana tuh, Pip? Ada 2 taubat. Ya. Bagi seorang koruptor. Seorang maling koruptor. 2 cara dia bertaubat. Pertama, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Mohon ampun, dia tidak akan melakukannya lagi. Yang kedua, dia pulangin hartanya itu. Dia pulangin, dia minta maaf masyarakat. Ini saya pulangin, harta saya harta korupsi. Gak usah takut. Mungkin malu di tengah manusia. Wah, dia koruptor, nggak apa-apa. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala, orang ini ingin bertaubat kepada Allah, maka dia masuk surga. Para koruptor, paling ente korupsi paling berapa? Ada 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun. Paling banyak umpama 10 triliun, itu udah uangnya kayak kalau dibeliin cendol tuh Mas Chandra. Udah kayak apaan? Kalau ente bertaubat, ente dapat surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ente dapat kekayaan di sorga, kekayaannya 10 kali lipat dari kekayaan orang terkaya di dunia. Siapa orang terkaya di dunia?
Nabi Sulaiman alaihissalam, itu kekayaan orang penduduk surga yang paling berat, yang paling terakhir itu 10 kali lipat dari kekayaan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Jadi gak usah takut orang kaya. Orang ya yang udah korupsi, pulangin. Pulangin buat negara ini. Ngomong di masyarakat, saya taubat, ini saya korupsi. Yang halal ya halal, pisahin. Ya, yang memang dia kerja secara halal, nggak apa-apa. Lagi mau ngapain sih? Kaya-kaya juga, makan juga 2 piring, 3 piring. Tidur juga nggak segitu-segitu juga. Ya, punya anak juga sekolah berapa sih, Pak? Ya, Pak, insya Allah cukup kalau ini. Tapi kadang-kadang manusia itu kan alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Dia berlomba-lomba terhadap kekayaan, hartanya. Berarti sebenarnya masih ada kesempatan ya, Bib? Masih, selama mungkin belum nyawa belum di kerongkongan masih bisa taubat. Ya, maksudnya mungkin ada yang bingung ya, aduh, saya gimana nih segala macam. Nah, Masih bisa, ada ya? kalau ulama juga boleh bilang begini, kalau malu, ya kalau malu gitu kan, dia mau pulangin malu nih, boleh pulangin diam-diam, yang penting pulangin, pulangin, duit rakyat pulangin, duit yang bukan halal, bukannya haknya dia, pulangin, nggak apa-apa pulangin, pelan-pelan atau diam-diam. Gak apa-apa, yang penting niatnya dipulangin. Ya, jadi pulangin aja ke negara, ya negara transferannya tuh pulangin aja. Bismillah, ya, Insya Allah, ya kita bisa. Mas Chandra, ya dan semua pemirsa yang ada di channel Habib Abdul Hakim Azmat Khan Official, ya, tentunya mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sebelum Allah menutup usia kita. Taubatan nasuha, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang sesungguh-sungguhnya taubat. Kayak taubatan nasuha. Ini nasuha care. Ini orang-orang yang kumpul nih di sini, orang-orang yang mau bertaubatan nasuha, ya. Ya, mari kita jauhi yang subhat, apalagi yang haram, ya. Kenapa? Karena kita, ya Allah, ya Rabbana, jangan sampai deh ya sesuatu yang haram itu ada pada diri kita, kita kasih makan anak istri kita, akhirnya mereka jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya. Ada lagi Pak Chandra? Itu saja Bib, cukup. Terima kasih Bib. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan tadi wawancara Chandra dengan Habib Abdul Hakim Azmat Khan, dan kita masih berada di Habib Abdul Hakim Azmat Khan Official. Saya Chandra, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.